الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara sekalian, bahwasannya kehidupan ini bisa kita jadikan satu perumpamaan dan satu kisah yang barangkali bisa menjadikan diri kita mengambil ibrah di dalamnya. Seorang petani kurma di daerah Arab sana akan menanam biji-biji kurmanya. Setelah dia siap dengan lahannya, kemudian ditaruhnya biji-biji kurma itu dalam lubang-lubang yang sudah dibuatnya. Setelah itu kemudian lubang-lubang itu ternyata tidak kemudian dibiarkan begitu saja, tapi ditutup dengan batu yang cukup besar. Cukup besar. Apa alasannya? Ternyata si benih kurma ini akan tumbuh ke atas terhalang oleh batu yang besar tadi. Maka dia tidak punya kemampuan untuk tumbuh ke atas. Yang terjadi, maka kemudian dia memperkuat akar-akarnya sampai ke dalam bumi. Memperkuat akar-akarnya menembus ke dalam bumi. Maka kemudian setelah akar itu kuat, pada masanya kemudian tumbuh ke atas dan batu itu bisa terjungkal. Maka kurma itu bisa tumbuh dengan leluasa, dengan baik. Meskipun ada terpaan angin yang kuat, akarnya sudah menghujam ke dalam bumi. Inilah seorang petani kurma di daerah Arab sana yang kemudian ternyata bisa kita jadikan ibrah, jadikan pelajaran untuk kita semua. Bahwa sesungguhnya Allah pun mengisyaratkan kepada kita semua, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24, surat ke-12 ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama. Alam taro, apakah engkau tidak mengetahui, apakah engkau tidak menyaksikan, apakah engkau tidak melihat kaifa daraballahu masalan, bagaimana Allah membuat satu perumpamaan, kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya menghujam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Saudara sekalian, kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Dan kalimat yang dimaksud adalah kalimat yang mengandung ketauhidan kepada Allah. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mentauhidkan diri kepada Allah sebagai perwujudan gerak langkah kita dalam kehidupan seorang manusia yang mengaku dirinya sebagai seorang hamba, hanya menyembah kepada Allah semata, mentauhidkan diri hanya kepada Allah semata. Maka sungguhnya yang keluar perkataan-perkataannya adalah kalimat-kalimat yang baik, yang keluar dari lisan dan ajakan-ajakan menuju kebajikan-kebajikan. Itulah kalimat-kalimat yang baik dari hamba-hamba Allah. Dan itu diumpamakan oleh Allah sebagai pertumbuhan pohon yang baik. Asluha sabit, yang akarnya menghujam ke dalam bumi. Betapa
Sebuah pohon yang akarnya sudah menghujam ke dalam bumi akan tumbuh dengan kuat meskipun ada terpaan angin yang dahsyat. Fafar'uha bis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Apa maknanya? Mendasari diri dengan tauhid yang kuat. Maka sebala kiprahnya, gerak langkah kita, kehidupannya secara keseluruhannya akan sampai di hadapan Allah sebagai bentuk kebajikan, sebagai bentuk amaliyah yang soleh di hadapan Allah. Dan itulah perumpamaan bagi kita orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik. Jangan lupa bahwa sungguhnya Allah itu akan menghancurkan satu umat sebagaimana Allah telah menghancurkan satu umat. Allah telah membinasakan suatu umat dikarenakan 3 perkara. Innama halaka man halaka qablakum bisalasin hisab. Sungguhnya Allah telah membinasakan umat sebelum kalian itu disebabkan karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama itu bibudulil kalam, karena kelebihan bicara. Perkataan yang tidak bermakna. Apa maknanya? Perkataan yang tidak ada kesambungannya dengan keilmuan. Perkataan yang tanpa ilmu. Yang seperti itu adalah perkataan yang sia-sia. Dan semakin banyaknya perkataan yang sia-sia, maka sebagaimana tadi disyaratkan, Allah pasti akan membinasakannya. Dan kita tidak membiarkan diri kita binasa. Maka kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik, yang akan menghujam ke dalam jiwa kita sebagai bentuk tauhid yang utuh hanya kepada Allah. Dan kiprah kita, amaliyah kita sebagai cabang-cabangnya yang kita upayakan sampai ke langit sebagai bentuk amaliyah yang Allah insya Allah akan meridai. Tapi sekalian, mudah-mudahan ini menjadi perlambang bagi kita. Senantiasalah kita berupaya untuk menerjemahkan diri kita menjadi pohon yang baik, yang senantiasa menghujamkan tauhid ke dalam jiwa kita secara utuh, dan kemudian memampangkan atau memperlebar amaliyah kita sampai ke negeri akhirat. Insya Allah akan sampai kepada keselamatan. Bila taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.